Guys, bikin merinding usai dibantu oleh Indonesia dengan menangis. Presiden Palestina langsung sebut Indonesia seperti ini guys. Apakah yang disebut oleh Presiden Palestina pada Indonesia guys? Tapi sebelum itu, mohon teman-teman jangan lupa subscribe channel Auto Intip Timnas dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman pada channel beliau. Dan jangan lupa guys, di hujung video ini saya akan memberi komentar dan pandangan saya juga. Dan oke guys, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Kita lihat guys, supporter Indonesia ya. Ramai ya ketika Indonesia lawan Palestina yang sebelum inilah. Bikin merinding usai dibantu oleh Indonesia dengan menangis. Presiden Palestina langsung sebut Indonesia seperti ini. Ya guys, kita tahu ya, Indonesia ini daripada dulu sampai sekarang kita lihat bagaimana, walaupun Indonesia sekarang ini kita tahu didatangi oleh juara dunia nombor 1, tetapi Indonesia tidak lupa juga kegembiraan itu dan wang tiketnya dan hasil jualan tiketnya diberi 10% katanya guys ya, untuk rakyat Palestina. Wah, itu sudah luar biasa guys bagi saya, sangat luar biasa. Jarang kita lihat mana-mana negara yang daripada sumbangan wang stadionnya disumbangkan kepada untuk Palestina ya, tetapi banyaklah negara-negara lain juga memberi sumbangan, tetapi untuk wang kutipan stadion tu jaranglah kita dengar lah. Indonesia lah yang bisa kita katakan yang pertama kali jugalah saya dengar. Okey guys, kita lanjut ya. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian jangan untuk lupa tekan subscribe guys. tombol like. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Jangan lupa agar subscribe. kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami setiap harinya. Oke, tak pakai basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, tak pakai basa-basi, Timnas langsung. Indonesia diketahui akan menghadapi Palestina dalam ajang FIFA Matchday yang digelar pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Hebatnya, dalam ajang FIFA Matchday kali ini ada hal yang berbeda. Ya, Bapak Erick Thohir yang merupakan Ketua Umum dari PSSI menegaskan jika akan menyumbangkan 10% hasil penjualan tiket di laga Indonesia versus Palestina, khususnya untuk warga Palestina yang terkena dampak dari konflik Israel dan Palestina. Tetapi juga ada hal yang sangat penting, ini merupakan persahabatan dari dua negara. Karena itu tadi saya dan para exco dan Pak Wali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti 10%-nya hasil penjualan tiket kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini memang masih berjuang. Dan memang 10% guys ya. Kepercayaan daripada Indonesia sendiri sejak dulu bahwa kemerdekaan adalah hak daripada semua bangsa. 10%. Ini dari kata-kata Pak Erick sendiri guys ya. 10% daripada kutipan uang tiket stadion itu akan disumbangkan kepada rakyat Palestina. Wow, sangat luar biasa guys. Sangat luar biasa Indonesia ini ya. Walaupun mereka di dalam kegembiraan, di dalam bergembira didatangkan juara dunia dan Palestina datang sendiri ke Indonesia untuk laga sepak bola, tetapi Indonesia tetap ingat pada rakyat Palestina. Saya benar-benar terharu guys dengan orang Indonesia ini. Walaupun kita tahu ya, ada juga saya baca di bawah komen-komentar, kenapa uangnya tidak disalurkan kepada rakyat Palestina secara lebih banyak lagi ya, 50%. Tapi kita tidak tahu, mungkin ada sebab-sebab saja kenapa 10% guys. Tapi 10% itu pun sudah cukup banyak ya guys. Kalau 100,000 itu 10,000, wah luar biasa tu guys. Banyak ya. Okey, kita lanjut. Kemudian Presiden Palestina yang bernama Mahmud Abbas pun langsung berterima kasih kepada Indonesia. Usai tak henti-hentinya membantu warga Palestina. Kami menyampaikan rasa terima kasih kami, terutama kepada pemerintah Indonesia, kepada bangsa Indonesia yang merupakan saudara kami, yang telah berani mengambil posisi mendukung kami secara tegas, dan Indonesia merupakan negara yang menjadi pionir dalam membuat satu konsep ada disampaikan dalam sidang umum PBB. Ya guys, seperti yang kita tahu kemarin ya, bagaimana
Indonesia sanggup untuk disingkirkan daripada untuk tuan rumah Piala Dunia U20 guys, semata-mata untuk tidak mahu iaitu Israel bermain di Indonesia di dalam U20 Piala Dunia itu guys. Dan inilah yang kita nampak, Indonesia ini benar-benar bisa saya katakan bukan 100%, 200% mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi di situ kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Erick juga, memberi 10% kepada rakyat Palestina itu patut dicontohi oleh banyak negara lain juga, seperti yang kita tahu ya. Mohon sampaikan terima kasih kami kepada Indonesia atas aksinya mendukung Palestina. Ucap Presiden Palestina di depan awak media. Diketahui juga jika loket pembelian tiket Indonesia versus Argentina yang akan digelar pada tanggal 14 Juni tahun 2023 di Gelora Bung Tomo, dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dibuka mulai hari ini. Ya, dengan katanya stadion ini bisa untuk menampung sehingga 46,000 penonton guys ya. Bayangkan guys, kalau lah jika penuh lah stadion 46,000 penonton datang guys, bayangkan 10% daripada satu penonton. Luar biasa guys, banyak guys. Tiket laga untuk perbaikan ranking FIFA antara tim tamu Palestina melawan tuan rumah Indonesia. Ini melalui situs resmi PSSI atau mitra kerjasamanya, yakni di aplikasi tiket.com. Harga tiket Indonesia versus Palestina terbagi menjadi dua golongan. Antara lain yakni tiket ekonomi yang dihargai dengan harga Rp100.000. Kemudian ada tiket VIP yang dihargai dengan angka Rp250.000. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kita kira kotor lah ya. Jangan kita kira yang Rp250.000 itu ya. Kalau penuhnya stadion itu dengan 46,000 penonton dengan Rp100.000 harga tiket, bayangkan seorang menyumbang Rp10.000. Bayangkan guys, berapa banyak kalau 46,000 penonton itu tadi. Wow, banyak ya. PSSI juga telah menyediakan kuota sebanyak 40.000 tiket. Kuota ini sengaja dialokasikan di bawah kapasitas Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya agar berlangsung lebih nyaman. Ada tiket ekonomi dan VIP. Kita batasi kuota 40.000 tiket. Tutur Bapak 40.000 ya. Sebenarnya kalau saya pernah baca dalam Wikipedia, iaitu Gelora Bung Tomo ini bisa menampung sehingga 46,000 ya. Tetapi Pak Erick kata dia mahu untuk keselesaan penonton hanya penuhkan 40,000 penonton saja. Enggak apa-apa, 40,000 penonton pun ramai guys. Pada konversi pers FIFA Matchday di Surabaya, dijelaskan oleh Bapak Arya Sinulinga di Stadion Gelora Bung Tomo, kick-off penjualan tiket FIFA Matchday Indonesia versus Palestina dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari ini. Sementara Bapak Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyatakan resmi akan memberikan 10% dari hasil penjualan tiket di FIFA Matchday ini disumbangkan di warga Palestina. Alhamdulillah resmi guys, 10% tadi ya untuk rakyat Palestina. Alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia terus maju, terus aman, terus makmur ya. Untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Amin. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Kami seluruh admin yang bertugas mengucapkan undur diri dan terima kasih. Sama-sama. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, apa yang sudah kita reactionkan tadi, seperti dikatakan oleh Mimin, auto intip Timnas, mengatakan iaitu Presiden Palestina langsung menangis terharu di atas dukungan Indonesia guys pada negara mereka yang sehingga sekarang kita tahu ya guys Palestina yang kita tahu sampai sekarang tidak merdeka lagi. Dan apa yang sudah kita dengar dari kata Pak Erick sendiri mengatakan 10% uang kutipan harga tiket laga Timnas Indonesia versus Palestina itu akan dibagikan pada rakyat Palestina. Jadi guys, ini adalah pandangan saya ya, bagi teman-teman yang mahu menonton sepak bola antara Indonesia dan Palestina itu secara tidak langsung sudah kira menderma ataupun sudah kira bersedekah pada rakyat Palestina dan memberi sumbangan kepada rakyat Palestina, iaitu daripada pembelian tiket daripada teman-teman itu tadi. Jadi guys, ayuh ramai-ramai kita penuhkan Stadion Gelora Bung Tomo untuk melihat perlawanan Palestina dan Indonesia. Sambil itu kita bisa untuk menyalurkan sumbangan wang kepada rakyat Palestina juga. Dan guys, saya minta maaf guys kerana tidak dapat datang ke stadion untuk melihat Indonesia versus Palestina.
Palestina dan juga iaitu Indonesia versus Argentina. Kerana tanggal itu saya agak sibuklah di Malaysia dan ada banyak urusan yang perlu saya selesaikan. Tetapi biarpun saya tidak datang ke Jakarta guys, tapi saya masih bisa menonton di TV rumah saja. Kita nonton bareng lah ya. Doa saya moga timnas Indonesia beri persembahan yang terbaik dan permainan yang luar biasa lah untuk dipersembahkan untuk rakyat Indonesia. Okay guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja reaction kita kali ini. Apapun, saya sentiasa ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan kalian, tanpa tontonan kalian, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Dan doa saya, semoga kalian sentiasa dilimpahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik selalu untuk anda, keluarga anda, anak isteri anda dan juga ibu bapa anda. Apapun, saya juga mohon pada teman-teman, jika suka cara saya reaction, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Okay guys, rasanya sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.